Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C0191145 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi syariah mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini, dan share jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Oke, stay tune. Kita masuk pada bagian yang pertama, itu kerangka dasar. Dalam kerangka dasar ini, kita akan membahas tujuan kerangka dasar, pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Jadi kita masuk pada bagian pertama, yaitu tujuan kerangka dasar. Nah, tujuan kerangka dasar ini sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian sebagai acuan bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku, umum, ataupun tidak. Nah, kemudian yang terakhir sebagai acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian pemakai dan kebutuhan akuntansi itu yang pertama investor. Ya, investor ini sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Kemudian yang kedua, pemilik dana. Untuk mengetahui apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Kemudian, pemilik dana syirkah temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan dijamin aman. Kemudian, keempat, pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa dana titipan dapat diambil setiap saat. Kemudian yang kelima, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Kemudian, yang keenam, pengawas syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariahnya. Kemudian yang ketujuh, karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Kemudian pelanggan, nah untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Kemudian yang kebutuhan selanjutnya pemerintah serta lembaga-lembaganya. Nah, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya. Kemudian yang terakhir masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Nah, kita lanjut. Paradigma transaksi syariah itu didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah dan sarana untuk kita kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material maupun spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia ini memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter yang baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas dan akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin. Kemudian asas transaksi syariah. Yang pertama, asas transaksi syariah ini berdasarkan pada prinsip berikut. Nah, yang pertama persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah. Nah, biasanya kan kita dengar ukhuwah yang berarti bahwa setiap transaksi itu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua itu keadilan, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemudian
Yang keempat, keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. Kemudian yang terakhir, universalisme, di mana esensinya ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Kemudian, itu karakteristik transaksi syariah. Nah, yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya itu halal dan baik. Kemudian yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, yang tidak mengandung unsur kezaliman, dan tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, dan tidak mengandung unsur haram tentunya. Tidak ada prinsip nilai waktu dari uang. Dan yang terakhir, transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak. Kemudian, selanjutnya, laporan keuangan. Kita bahas laporan keuangan, yang itu pembagiannya tujuan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik, kendala informasi yang relevan dan andal, unsur-unsurnya, dan pengukuran laporan keuangan. Kita lanjut pada bagian pertama dari laporan keuangan, yaitu tujuan. Nah, beberapa tujuannya itu meningkatkan kepatuhan kepada prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas ini terhadap prinsip syariah. Nah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Kemudian, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah yang dalam mengamankan dana. Kemudian informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah, syirkah temporer. Kemudian, bentuk laporan keuangan. Nah, pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kerja entitas syariah disajikan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang mana datanya nanti disusun berdasarkan definisi dana, seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, dan ataupun kas. Nah, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, catatan dan schedule tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi suatu entitas. Kemudian asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini yang pertama dasar akrual. Maksudnya dari dasar akrual ini bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkap dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian kelangsungan usaha. Nah, kelangsungan usaha ini biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usaha di masa depan. Kemudian, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh si pemakai. Yang kedua, relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Keandalan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan juga. Kemudian dapat dibandingkan. Nah, pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Kemudian, kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, kendalanya yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kemudian, manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, keseimbangan antara biaya dan manfaat ini lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Kemudian selanjutnya
Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Nah, kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana, zakat, serta laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Nah, selanjutnya sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Nah, berbagai dasar pengukuran tersebut, yang pertama biaya historis. Nah, biaya historis ini asetnya dicatat sebesar pengeluaran kas ataupun setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kedua, biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kemudian nilai realisasi penyelesaian. Asetnya dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kemudian kita bahas mengenai laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan bank syariah. Itu laporan keuangan entitas syariah ini, komponen laporan keuangannya terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, kemudian yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan selama periode, dan kemudian catatan atas laporan keuangan yang berisikan ringkasan kebijakan akuntansi penting dalam informasi penjelasan lain, kemudian informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, dan yang terakhir laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah ini menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukannya penyajian kembali. Kemudian pembahasan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, komponennya terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Sekian pembahasan saya mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.